Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad, mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada materi bab 14 dan bab 15. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan bab 14, yaitu analisis pekerjaan sebagai alat perencanaan sumber daya manusia. Apa itu analisis pekerjaan? Ada beberapa arti dari analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu proses pengumpulan dan pemeriksaan aktivitas kerja dalam posisi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Jadi pada pengertian yang pertama ini adalah segala sesuatu yang diperlukan itu dikumpulkan kemudian diperiksa hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas kerja. Kemudian yang kedua, pengertian dari analisis pekerjaan yang kedua yaitu kegiatan atau proses menghimpun dan menyusun informasi yang berkenaan dengan pekerjaan, tugas, jenis pekerjaan dan tanggung jawab operasional yang untuk mewujudkan tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu proses sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan dalam suatu organisasi. Lanjut, kemudian yang kedua yaitu pentingnya analisis pekerjaan atau jabatan. Jadi pekerjaan atau jabatan itu sangat penting untuk dianalisis. Kenapa penting untuk dianalisis? Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu untuk dijadikan sebagai masukan terhadap aktivitas dari sumber daya manusia yang ada di lingkup perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan pemahaman mendalam tentang isi dan persyaratan pekerjaan bagi manajemen. Kemudian yang ketiga, untuk dijadikan keperluan di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketata laksanaan dalam sebuah organisasi. Kemudian ada beberapa prinsip analisis pekerjaan atau jabatan. Yang prinsip pertama itu harus memberi semua fakta penting yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Kemudian yang kedua, prinsip kedua, harus memberi fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan. Yang ketiga, harus sering ditinjau dan diperbaiki. Kemudian yang keempat, harus menunjukkan unsur pekerjaan paling penting di antara beberapa unsur pekerjaan dalam tiap pekerjaan. Jadi unsur pekerjaan paling penting itu diutamakan dari beberapa unsur yang lain di setiap pekerjaan atau di setiap divisi yang ada di dalam sebuah organisasi. Kemudian harus memberi informasi teliti dan dipercaya sehingga diperlukan pelayanan dari ahli. Selanjutnya ada beberapa jenis analisis pekerjaan. Yang pertama itu jenis untuk menentukan syarat mental yang dibutuhkan pegawai agar berhasil melaksanakan pekerjaannya. Kemudian untuk menentukan langkah yang harus ditempuh dalam mengajarkan pekerjaan kepada pegawai baru. Jadi kalau ada pegawai baru yang masuk untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kemampuannya, jadi itu akan menjadi pertimbangan dari organisasi atau perusahaan agar pekerja yang baru masuk itu bisa bekerja dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan nilai tiap pekerjaan secara adil. Selanjutnya, untuk mempermudah pegawai pada pekerjaan tertentu atau menghilangkan gerakan pegawai yang tidak perlu. Jadi dengan adanya analisis pekerjaan, gerakan-gerakan istilahnya gerakan tambahan
dari para pegawai itu tidak akan terjadi. Selanjutnya, manfaat dari analisis pekerjaan atau jabatan. Manfaat yang pertama yaitu untuk menentukan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan pegawai yang diserahi pekerjaan. Kemudian yang kedua, untuk menentukan basis rasional bagi struktur kompensasi, tunjangan, dan insentif lain. Yang ketiga, untuk menilai tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu. Selanjutnya, untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada waktu mendatang. Untuk menentukan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan pegawai. Jadi, pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan yang memadai disesuaikan dengan tingkat jurusan atau kemampuan dari pegawai itu sendiri. Selanjutnya, sebagai pedoman untuk merekrut, menyeleksi, dan menempatkan sumber daya manusia dalam perusahaan. Terus untuk membantu merevisi struktur organisasi. Jadi struktur organisasi itu perlu direvisi melalui analisis pekerjaan di setiap kurun waktu tertentu. Selanjutnya, sebagai dasar penentuan kebutuhan bahan kerja, peralatan kerja, dan fasilitas kerja. Terus untuk memperkenalkan pegawai baru dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya, proses penyelenggaraan analisis pekerjaan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan yang harus dilakukan yaitu mempelajari visi, misi, kemudian tujuan, struktur organisasi, kebijakan, peraturan, dan sasaran perusahaan. Kemudian tahap persiapan yang kedua yaitu menentukan program yang memerlukan analisis pekerjaan dan menjelaskan metode yang diterapkan. Terus yang ketiga, menyusun formulir dan menyiapkan tenaga analisis pekerjaan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mengumpulkan data. Ada beberapa cara dalam mengumpulkan data untuk menganalisis pekerjaan. Yang pertama yaitu dengan cara wawancara. Yang kedua dengan membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga dengan melakukan pengamatan. Yang keempat dengan menggunakan buku catatan harian. Tahapan yang ketiga yaitu pengolahan data. Data yang diolah di sini yaitu data yang sudah dikumpulkan baik lewat kegiatan wawancara maupun daftar pertanyaan ataupun pengamatan dari kegiatan mengumpulkan data tadi. Kemudian yang terakhir, setelah data diolah, didiskusikan hasil pengolahan data, didiskusikan kembali antara manajer dengan pegawai-pegawai atau kepala-kepala divisi yang ada di lingkungan perusahaan itu sendiri. Kemudian ada deskripsi pekerjaan. Apa itu deskripsi pekerjaan? Deskripsi pekerjaan yaitu pernyataan tertulis menguraikan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, kondisi kerja, dan aspek lain serta hubungan lini ke atas maupun ke bawah. Kemudian spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan di sini ada 6. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Jadi setiap pekerjaan itu disesuaikan dengan tingkat pendidikan pegawai. Kemudian pengalaman kerja, keadaan fisik dan mental, pengetahuan dan kecakapan berdasarkan latihan sebelumnya. Selanjutnya jenis kelamin. Jadi pekerjaan itu kalau misalnya harus dikerjakan oleh perempuan, berarti itu spesifikasi pekerjaannya adalah perempuan yang melaksanakan ataupun sebaliknya. Kemudian kualifikasi emosional. Di sini kualifikasi emosional yang dimaksud yaitu yang diperhatikan watak, karakter, temperamen, dan minat kerja. Kemudian langkah-langkah dalam analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu menyediakan pandangan luas bagaimana pekerjaan
terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, mendorong menentukan bagaimana analisis pekerjaan dan informasi rancangan pekerjaan akan digunakan. Yang ketiga, melibatkan penggunaan teknik analisis pekerjaan yang bisa diterima. Terus mengumpulkan informasi yang digunakan. Selanjutnya mengembangkan deskripsi tugas dari setiap divisi. Kemudian mempersiapkan spesifikasi pekerjaan. Lanjut di bab 15, yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Apa itu sistem informasi sumber daya manusia? Sistem informasi sumber daya manusia adalah prosedur sistematik pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan maupun perolehan kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan suatu organisasi atau perusahaan tentang sumber daya manusia, kegiatan sumber daya manusia, dan karakter dari satuan kerja. Selanjutnya, karakteristik sistem informasi sumber daya manusia itu ada 4. Yang pertama, tepat waktu. Kemudian yang kedua, akurat. Yang ketiga, ringkas, relevan, dan lengkap. Selanjutnya, perluasan pekerjaan. Terus manfaat sistem informasi sumber daya manusia yang berbasis komputer. Ada beberapa manfaat dari sistem informasi sumber daya manusia yang berbasis komputer. Yang pertama itu meningkatkan akses terhadap data sumber daya manusia. Yang kedua, melancarkan dan membakukan proses. Yang ketiga, menyediakan data konsisten dan akurat. Kemudian yang keempat, menciptakan profil internal lebih baik bagi divisi sumber daya manusia. Kemudian ada langkah-langkah dalam merancang sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mempelajari sistem yang ada. Kemudian yang kedua, mengembangkan informasi yang dibutuhkan pimpinan. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi baru. Yang keempat, memilih perangkat software dan hardware. Demikian presentasi yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.